Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidah, sadaqa wa'idah, wa nasara abdah, wa aza jundahu wa hazamal ahzaba wahidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insyaallah front persaudaraan Islam siap menghilangkan komunis yang ada di Jawa Tengah. Siapa komunis? Komunis adalah pemikiran yang pada saat ini muncul dari monyet pleret itu. Maka wajib ormas Islam seluruh Jawa Tengah, di mana monyet itu ada, tangkap. Jadi barang siapa menghina para alim, para ulama, mengadu domba umat Islam, apalagi dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimat-kalimat keluar dari mulut-mulut komunis, siap akan saya lawan, baik perang secara gerilya atau saya ambil satu persatu, tinggal saya dulu atau mereka dulu. Takbir! Semoga Allah meridhoi front persaudaraan Islam Jawa Tengah bersama ormas lainnya. Semoga dalam bimbingan Allah, dalam rahmat Allah, dalam petunjuk Allah, dan semoga kita dijawab oleh Allah dengan rahmatnya. Jawa Tengah lepas dari komunis. Dan ini meresahkan masyarakat. Kita tidak ada musuh sama umat Islam manapun kecuali komunis yang telah mengucapkan liwat mulut Fuad pleret. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah siap memimpin perang dengan Fuad pleret, Fuad monyet. Takbir! Assalamualaikum. Mas Fakih, siap. Sebagaimana saya kira sudah banyak tahu juga tentang bagaimana provokasi Rizik Syihab yang sekitar 3 harian sebelum hari Idul Fitri, sebelum hari raya Idul Fitri, memprovokasi massa, mengobarkan perang melawan rakyat Nusantara yang dia sebut sebagai kelompok monyet gitu. Bahkan menyebut jenderal-jenderal monyet yang ditengarai dibalik atau membackup, ini klaimnya Rizik Syihab. Bahkan kemudian itu provokasi itu dimakan mentah-mentah oleh sekelompok orang pengikutnya, di antaranya di Karanganyar kan, Jawa Tengah, dan di tempat lain, nantang-nantang mempersekusi dan lain sebagainya. Padahal sebelumnya sudah kita tegaskan, kita ladeni tantangan perangnya Rizik Syihab, tetapi bukan kita menginginkan perang bentrok clash dengan sesama anak bangsa pribumi Nusantara. Sejak awal Banyumas meladeni tantangan Rizik Syihab, tetapi yang kita ladeni adalah Rizik Syihab dan seluruh klan Yaman. Silakan mau model apa, mau sendirian atau mau rombongan, silakan. Tetapi seluruhnya adalah klan Yaman, klan Balawi yang kita nilai sebagai klan pembuat gaduh di negara ini, yang selama ini mengganggu keutuhan dan kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara sejak 2014 kalau kita mau lihat mundur lebih jauh sampai hari ini. Nah, makanya ketika kemarin ada tantangan dari kelompok masyarakat di antaranya di Jakarta gitu ya, nantang-nantang Laskar Sabilillah dari Demak gitu. Menurut saya itu salah alamat. Kita tidak menantang sesama anak bangsa gitu. Kita tidak menantang sesama warga pribumi. Banyumas pun tidak akan meladeni tantangannya front persaudaraan Islam yang ada di Jakarta. Karena kita tidak bermusuhan dengan sampean. Yang kita hadapi adalah klan Balawi Yaman, keturunan imigran Yaman yang dipimpin oleh Rizik Syihab ini yang selalu membuat gaduh. Ya, Mas Win, kalau perlu nggak apa-apa lah orang Banyumas ngalah ditantang oleh persaudaraan Islam, kan bukan itu.
Tapi yang kita inginkan, kalau gentle laki-laki Rizik Syihab dan klannya, ya maju sendiri. Mau seperti apa gitu. Siapa yang mau diajuin, Rizik Syihab, Bahar Smith atau siapa? Mau rombongan, kalau rombongan itu berapa orangnya? Nah, begitu. Mau di mana? Tetapi jangan warga negara, jangan anak-anak Nusantara, warga pribumi. Bukan itu yang kita kehendaki. Oke. Makanya kita juga tidak terlalu merespon dengan suaranya pengikutnya Rizik Syihab yang di Jakarta khususnya itu, karena bukan itu yang kita maksudkan. Tapi yang kita maksudkan adalah Rizik Syihab yang mengobarkan, memprovokasi perang. Nah, itu diantara dinamika-dinamika terkini yang terjadi, Mas Wakih. Jadi barangkali Pak Jenengan punya perspektif lain apa yang harus kita sikapi. Monggo Mas Wakih dulu. Baik. Terima kasih kepada Bung Agusmar dari KBN Nusantara dan juga channel dari PWI Laskar Sablila Banyumas Raya. Berbahagia sekali bisa di petang ini hadir di bumi Banyumas. Sebenarnya ini mampir sebentar sekaligus tabarukan kepada senior, kepada guru kami Mas Agusmar, yang jelas-jelas di dalam organisasi adalah memang senior kami, maka kami yang muda harus sowan ke sini. Dan kebetulan dalam rombongan kami ini sahabat saya, ini Bung Ahmad Sudimin. Saudara saya ini adalah dedengkot di NII, mantan aktivis ex NII. Insya Allah bisa dicari jejak digitalnya di TV One. Ya. Waktu itu kalau nggak salah beliau bertestimoni bagaimana melakukan perampokan-perampokan ya atas nama agama, melegalkan kejahatan atas nama agama untuk suatu cita-cita negara Islam Indonesia, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara tauhid. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kembali ke pangkuan NKRI dan memahami bahwa ternyata NKRI ini sudah bersyariah, sudah sesuai dengan kaidah agama, bahwa Pancasila tidak ada satupun silanya yang bertentangan dengan Al-Quran atau ajaran agama. Semuanya dilandasi oleh nilai-nilai dari agama Islam itu sendiri, dan saya yakin juga dilandasi oleh keluhuran nilai-nilai mulia dari seluruh agama lain yang ikut membangun NKRI kita. Bung Ahmad Sudimin datang ke sini sekaligus juga dari pertanyaan dari Bung Agusmar tadi, ini momentum yang bagus sebenarnya. Karena apa? Karena ini sebenarnya bangsa kita ini kan terlalu permisif, terlalu sabar. Sebagaimana yang diajukan gugatan uji kewarganegaraan oleh Bung Subhan ke Mahkamah Konstitusi, bahwa ternyata memang pelaksanaan hukum di negeri kita ini memang terjadi tebang pilih atau diskriminasi, Bung Agusman. Ketika kemudian berlaku dua undang-undang kewarganegaraan, kalau tidak salah tahun 47 dan 58, pada saat itu kemudian mencoba untuk meluruskan pasal 26 ayat 1 tentang kewarganegaraan dan ayat 2 tentang kependudukan, itu etnis Cina itu dipaksa untuk mengajukan kewarganegaraan dan mereka berbondong-bondong melakukan itu. Tetapi dari klan Arab yang menurut sensus terakhir sebenarnya jumlahnya nggak terlalu banyak sih, cuma bikin bising aja, bikin rusuh aja mereka. Menurut sensus 2010 jumlah mereka cuma 0,1%. Artinya kalau jumlah penduduk Indonesia ini 280 juta, mereka cuma 280 ribu. Dan untuk yang Al-Irsyad ini sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu mengglorifikasi nasab mereka, tidak mencoba untuk merasa ras mereka lebih mulia, karena mereka sadar sudah hidup di alam kemerdekaan dan tidak lagi ada segregasi kelas sebagaimana zaman kolonial. Yang sebelahnya, yang klan Ba'alwi, yang kemungkinan sekitar jumlahnya 150-an ribuan. 150 ribu, tapi ini bikin resah sekali, mengaku cucu Nabi, rasnya paling mulia, terus kemudian menganggap pribumi Nusantara ini adalah jongos-jongos mereka mengklaim sebagai majikan dan lain sebagainya. Ini yang ternyata akar dari pengakuan cucu Nabi ini membuat kejahatan yang kemana-mana, merembet kemana-mana.
seolah-olah mereka ini punya otoritas paling tinggi di dalam agama dan berhak untuk menghina, merendahkan ulama-ulama pribumi Nusantara hingga Wali Songo pun yang jelas-jelas berjasa menancapkan dakwahnya pertama kali di Nusantara, beberapa generasi lembaga kewali songoan ya, kan gitu. Seperti yang kita ketahui sejak era Kediri, bahkan Kediri, kemudian ke Majapahit hingga Demak dan seterusnya. Ini mereka hina juga, mereka belokkan dan mereka hina. Dan ulama-ulama Nusantara dibilang 70 ulama non Habib yang alim itu lebih hina, lebih rendah dibanding telapak kakinya seorang Habib yang ahli maksiat dan sebagainya lah. Cerita khurafat mereka mengunggul-unggulkan Tarim, Yaman dan sebagainya, seolah mereka di bumi Nusantara ini mereka hanya sebagai tempat untuk buang hajat atau cari tempat makan saja, tapi mereka tetap memuji-muji Tarim. Padahal di Tarim sendiri, di Yaman sendiri, di Hadramaut sendiri, mereka tidak diakui sebagai bagian dari keluarga Nabi. Mereka juga dianggap imigran karena dulu ngakunya dari Irak, kan begitu. Mereka-mereka yang ngaku cucu Nabi tapi tidak punya pengakuan di Yaman maupun di Irak ini semakin lama semakin merajalela kejahatannya. Bukan saja ketika mereka zaman kolonial Belanda, mereka menjadi antek Belanda, bekerja untuk Belanda, berangkat gratis oleh kapal Belanda, dapat gaji, dapat tanah, menjadi mufti, menjadi kapiten, seperti ayahnya si Imam Monyet ya. Ini bapaknya kerja katanya di apoteknya Belanda, artinya jelas pengakuan bahwa bapaknya pun juga kerja menjadi jongosnya Belanda, kerja di apoteknya Belanda. Jadi begitu, kerja di usaha-usahanya, sektor-sektor usahanya Belanda, kolonial Belanda. Dan kemudian tiba-tiba sekarang keturunannya mengaku menjadi imam besar umat Islam dan melakukan provokasi-provokasi, melakukan gerakan moral dan sebagainya, padahal dia amoral. Jelas chat mesumnya dengan si Firza Shihab, jelas bahwa dia makar melawan Pancasila, mendukung ISIS, mendukung gerakan terorisme dan lain sebagainya. Jelas bahwa dia dulu dengan gerakan pentungannya di setiap hari-hari besar keagamaan, orang pakai atribut-atribut agama lain, mengucapkan Natal dan sebagainya, diserang dengan masif hingga kemudian puncaknya tahun 2017 memanfaatkan isu gubernur Pilgub Jakarta. Pada saat itu negara tiba-tiba tersentak kaget bahwa mereka-mereka yang dianggap tidak berbahaya, yang mereka dianggap ubudiahnya, muamalahnya sama dengan ormas terbesar Islam NU, kemudian mereka-mereka yang dianggap cucu Nabi dan kita berhusnudzon, ternyata melakukan kejahatan yang hampir-hampir mengancam dan disintegrasi atas nama sektarianisme di dalam republik ini. Kemudian terjadi gerakan kritis untuk melihat keabsahan nasab mereka, dan mereka sudah disodori kitab nasab, disodori bukti sejarah, ditanya isbat nasabnya, dan hingga tes DNA. Bahkan di antara mereka, Bung Agus Mar juga tahu, ada beberapa oknum dari Habaib yang sudah telah dites DNA. Yang satu jelas-jelas berkhianat sesuai kesepakatan, kalau dia nggak lolos J1 FGC 10500 sebagai markernya Imam Ali, ternyata sekarang berbalik arah. Yang lainnya tidak berani bernarasi, katanya takut dipersekusi. Lah ini makin lama mereka dibiarkan, ini bukan semakin tobat, bukan semakin insaf, tetapi malah nantang-nantang, malah memprovokasi pribumi untuk dibenturkan dengan sesama pribumi. Maka saya sangat sepakat dengan narasi organisasi pejuang kebangsaan termasuk PWI Laskar Sabila Banyumas ya, yang tidak akan meladeni tantangan dari pribumi, tetapi khusus untuk meladeni tantangan perang dari si dari si imam monyet ini, kan begitu. Saya katakan imam monyet karena kurang ajar sekali. Dia di negeri orang, mungkin terindikasi dia masih WNA, dia berani menginjak-injak harkat martabat dan memecah belah kebangsaan di Nusantara ini. Ini sudah kurang ajar sekali. Orang Nusantara setelah menjadi mayoritas Islam ini menjadi orang yang lebih sabar, menganut, ngalah, ngalih, baru ngamuk. Mungkin ini kalau dibiarkan, kalau pribumi sudah pada fase ngamuk, saya tidak ngerti apa yang akan terjadi nanti. Mungkin masif akan terjadi operasi-operasi atau mungkin main hakim sendiri di tiap daerah. Itu yang tidak kita inginkan. Ketika rakyat marah, kesabarannya sekian lama sudah terbendung, kemudian diuji coba terus, digarai, atau kemudian kalau bahasa Jawa Timur nyala-nyala terus,
kerjain terus, lama-lama kan bisa jebol kesabaran. Nah ini yang kita takutkan. Ayolah pemerintah harus turun untuk menyelesaikan polemik nasab ini. Gampang kok untuk mengkoreksi atau memverifikasi kaidah nasab siapa cucu Nabi dan tidak. Sebenarnya gampang sebenarnya. Cuma kalau ini dibiarkan terus, maka ya jangan salahkan ketika pribumi nanti betul-betul habis kesabarannya. Sebelum pra-Islam, jangan coba-coba imigran di Nusantara ini petentang-petenteng. Menurut Antonio Pigafetta, seorang ilmuwan dan penjelajah Itali, tidak ada bangsa yang pernah dia keliling seluruh dunia yang paling sombong, paling arogan, paling keras kepada pendatang kecuali pribumi Nusantara ini. Jangan coba-coba menatap mata orang pribumi Nusantara, pasti akan dihajar. Kalau melawan pasti akan dibunuh. Ini kesaksian dari Antonio Pigafetta tentang pribumi Nusantara. Begitu Islam datang, kita mengenal Rasulullah kita sebagai penyempurna akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Pribumi Nusantara yang menjadi mayoritas Islam ini kemudian lebih sabar, hingga kemudian menjadi lebih permisif hingga sekarang ini. Tetapi kalau kemudian ini dibiarkan terus, saya yakinnya hakul yakin, watak asli bangsa pribumi Nusantara yang punya harga diri tinggi akan bangkit pasti. Jangan, iya pasti kita akan bangkit. DNA ngamuknya pasti nanti keluar. DNA kita pasti akan marah. Dan ingat, DNA haplogrup G ini bukan DNA petarung dan pejuang. Dimanapun mereka kalah kok. Peradaban mereka, haplogrup G Kaukasus ini hancur lebur oleh Mongol, oleh Kievan terus. Kemudian mereka menjadi budak ke sana kemari. Kalah mereka ini. Mereka hanya bisa menipu dan menipu. Seperti Yuya di Mesir misalnya, menipu untuk menjadi mengangkat, mempengaruhi Amenhotep untuk menjadi Fir'aun misalkan. Pertama kali Fir'aun menjadi Tuhan ya Amenhotep, dikompor oleh si Yuya haplogrup G ini. Dan inilah jangan sampai terjadi. Maka Indonesia ini negeri yang besar, makmur, subur, kaya akan tambang, pertanian, kaya akan plasma nutfah, kaya akan sumber biologis, kaya akan oksigen, bahkan paru-paru dunia. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh mereka yang mengaku datuknya hebat, ternyata dari negeri yang sampai sekarang melarat, hancur, lebur, kacau, miskin, gersang. Betul. Di Yaman sana. Jangan mau dibodohi. Orang itu dilihat dari karyanya. Bung Agus Mar dihargai orang karena karyanya, karena prestasinya, karena channel YouTube-nya yang hebat kebangsaan dan diakui oleh semua pemangku negara. Nah, begitu juga Nek Wali Songo dihargai karena karyanya membangun peradaban Islam yang luhur, yang luar biasa, rahmatan lil alamin. Pada akhirnya murid-muridnya, penerusnya dengan Nahdlatul Ulama, dengan Muhammadiyah membangun NKRI, yang NKRI ini sangat menjadi negeri yang luar biasa. Tapi mana datuk-datuknya Pak Alwi? Hingga sekarang tarim loh, mengaspal jalannya loh nggak bisa. Kalau banjir mesti ledok, mesti mesti licin, mesti jalannya nggak bisa dilalui karena apa? Karena bercampur antara tanah liat dengan air hujan dan banjir dan tidak bisa membangun infrastruktur. Ini saya heran dengan pribumi Nusantara yang masih mudah dibodohi. Tanyakan saja kepada junjungan kalian. Ente Beb ngaku cucu Nabi, mana pengakuan dari Yaman? Stempelnya dari Nakoba Yaman mana, Beb? Ente katanya dari Irak, minta stempel nasabnya dari Irak. Itu aja simpel pembuktian. Saya ngaku keturunan dari Jogja, saya harus diakui oleh keluarga saya di Jogja. Tidak bisa saya stempel sendiri di Pasuruan atau di Banyumas, kan begitu? Begitulah. Artinya dengan hadirnya XNI dan tadi sudah banyak, ini sebagian sudah bubar di dalam kongko-kongko kita, tapi Bung Sugimin tetap setia untuk ikut dalam podcast ini. Maka monggo Mas Agus, nanti dipertajam narasi tentang kebangsaan kepada XNI yang dulunya melegalkan merampok, membunuh, mencuri, ya kan, segala cara untuk ideologi mereka, tapi mereka sekarang sudah kembali kepada Pancasila, kepada bangsa ini. Monggo dipertajam Mas Agus. Terima kasih. Langsung aja Pak Sugimin, silakan monggo. Sebagaimana yang tadi di awal prolog saya sampaikan lah, dulu kan panjenengan punya paham bahwa negara ini sebelum menjadi negara Islam dikatakan sebagai negara tauhid gitu, yang halal darah, halal hartanya untuk dirampok, sehingga kemudian sejumlah aktivis kelompok radikal tidak hanya NII banyak melakukan kejahatan-kejahatan dengan dalih agama itu. Nah, tetapi alhamdulillah Pak Sugimin hari ini sudah kembali ke pangkuan NKRI.
Tentu ketika melihat ada sekelompok orang, di antaranya kelompok keturunan imigran Yaman mengganggu NKRI, ini menurut Pak Sugibin apa yang harus dilakukan menurut Pak Sugibin? Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama-tama saya akan berterima kasih kepada Mas Win yang sudah memperkenalkan saya dengan Gus Fakih di Jawa Timur. Terima kasih Gus. Mas Agus. Sami-sami. Saya ucapkan terima kasih karena pada malam ini sedikit ini pertemuan yang luar biasa tanpa disangka-sangka. Saya juga nggak tahu ini akan melakukan pertemuan seperti ini. Saya ini sebenarnya udah lama bergam, cuma ada di hati aja. Karena sedikit saya paling sedikit 4 tahun masuk di gerakan radikal yang disebut gerakan radikal. Saya masuk gerakan negara Islam Indonesia yang di bawah naungan Al-Zaitun. Saya melakukan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang saya berpikir bahwa itu pengorbanan saya kepada negara, yang tentunya saya waktu itu yang udah masuk negara Islam Indonesia, melakukan perampokan dan sebagainya. Menurut saya dulu itu halal, karena di luar kelompok saya itu memang dikatakan kafir karena belum bayat kepada kita, harta dan darahnya halal. Selama perjalanan 4 tahun, alhamdulillah saya sadar bertemu dengan teman-teman, dengan Habib, dengan Pak Kiai dan Gus, Ustadz dan sebagainya, akhirnya yang membuat saya sadar. Kemudian mendengar dan melihat polemik yang akhir-akhir ini berguncang di negara ini, terutama yang disampaikan oleh Habib Rizik dan juga Habib Bahar bin Smith ya, yang sebenarnya mereka mengaku cucu Nabi, tapi itu tidak mencerminkan sebagai cucu Nabi. Sebenarnya buat teman-teman sendiri yang asli pribumi, asli Nusantara harusnya berbukti. Nabi sendiri kelakuannya seperti apa? Makhluk yang paling mulia di dunia ini. Kenapa cucu-cucunya dari bahasa aja dia udah Yang mengaku cucu? tidak, yang mengaku cucu itu sungguh harusnya malu Pak Habib Rizik dan juga Pak Habib Bahar bin Smith, harusnya malu bahwa Habib Rizik dan juga Habib Bahar bin Smith udah mempermalukan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Harusnya malu. Kenapa? Kanjeng Nabi kita yang dimuliakan punya cucu yang tidak punya adab. Kata-katanya menghasut, memfitnah sesama pribumi di sini. Tidak malu karena bukan cucunya. Harusnya teman-teman yang asli keluarganya berpikir. Di situ kita bisa melihat apakah kelakuan cucu Nabi seperti itu. Saya sendiri orang yang tidak, saya bungkus. Saya tidak pesantren, tidak mondok gitu ya. Tapi kita selalu diajarkan kelakuan Nabi besar kita yang harus kita contoh, sopan, lemah lembut. Ini kalau yang saya lihat, yang mengaku cucu-cucu Nabi, nggak ada sedikit pun mencerminkan bahwa itu cucu Nabi. Tidak perlu harus dites DNA ataupun sebagainya. Harusnya Habib Rizik dan juga Bahar bin Smith harusnya malu kalau mau mengaku bahwa mereka itu adalah cucu Nabi. Mereka harusnya malu karena mereka mempermalukan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin kalau saya harus berdiri di barisan paling depan, saya siap untuk memberikan bahwa harus sadar, harusnya Habib Bahar bin Smith juga Habib Rizik bahwa harusnya malu mengaku sebagai cucu Nabi. Mungkin itu Gus. Ex-MII berapa ribu orang Saya dalam barisan ini? dalam barisan saya ini kurang lebih sekitar yang di bawah belakang saya kurang lebih 1.500-an. Kalau total semua yang sudah kembali ke tanggungan Ya itu hitungannya udah ratusan ribu ratusan ribu sudah kembali ke Siap, ya? pangkuan. Insya Allah siap barisan kita. dengan barisan-barisan kita itu. Enaknya diapain ini imigran-imigran kurang ajar? Seharusnya sebelum orang-orang asli pribumi ini marah dan mengeluarkan taring-taringnya, harusnya Habib Rizik harusnya
segera sadar diri, dan untuk pemerintah sendiri harusnya bersikap lebih adil dan lebih dewasa. Jangan sampai nanti terjadi keributan ataupun masalah yang akan semakin besar. Jangan sampai terlambat. Dan jangan sampai terlambat. Mungkin itu aja, Gus. Jadi gini, dengerin ya, Imam Monyet ini barisan dari NII, mantan ex negara Islam Indonesia, menjawab tantangan Anda dimanapun dan kapanpun. Mereka siap untuk menjadi garda depan bagi NKRI dan bagi mereka-mereka yang mencoba untuk menistakan Nabi Muhammad, kan begitu. Siap. Ya, siap.